Shalom adik sekolah minggu, jumpa lagi bersama dengan kakak pada minggu ini dalam ibadah sekolah minggu secara online. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, adik-adik kami undang untuk bersaat teduh dimulai. Amin. Kita mau katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik yang ada di rumah boleh ikut gerakannya, ikutin kakak nyanyi ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau memberkati kami sepanjang minggu ini, dan hari ini kami bertemu kembali. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau angkat lagu pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lama, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku, sayang
firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah boleh ikut dalam berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberkati kami. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, bahkan mengajar kami. Jadikan kami Tuhan, anak Tuhan yang mau dengar-dengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita mau belajar tentang buah roh. Diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, adik-adik yang terkasih, ternyata hidup yang menurut yang dipimpin oleh roh dan hidup yang dipimpin oleh daging ternyata berbeda, adik-adik. Nah, ada seorang anak kecil yang bernama Andro. Nah, Andro ini ketika dia disuruh mamanya, dia nggak mau. Setiap disuruh papanya atau kokonya, cicinya, dia senantiasa marah dan gak mau nurut sama orang tuanya. Tapi ada seorang lagi anak kecil yang bernama Andri. Nah, Andri ini anak yang baik, patuh. Setiap apa disuruh dia senantiasa mau. Nah, adik-adik yang ada di rumah mau pilih yang mana? Andri atau Andro gitu ya. Tentu kita memilih yang namanya Andri gitu ya. Andri yang penuh dengan hidup yang lemah lembut, baik, dan senantiasa turut kepada orang tuanya. Nah, adik-adik yang terkasih, ternyata orang yang dipimpin, anak-anak sekolah minggu yang dipimpin oleh roh Tuhan, yang senantiasa rajin dengar-dengar firman Tuhan, ternyata harus menghasilkan buah. Contoh sebuah pohon, pohon itu pasti mau menghasilkan buah. Baik itu kalau pohon mangga, dia akan menghasilkan buah mangga yang ranum, yang manis gitu ya. Sama halnya juga dengan buah jeruk, semuanya sama, menghasilkan buah. Kalau misalnya nggak berbuah, pasti papa mama kita yang melihat misalnya kita ada pohon di taman atau pohon mangga, tapi udah bertahun-tahun nggak berbuah, pasti akan ditebang, benar ya? Nah, ini sama halnya dengan hidup kita. Tuhan juga mau kita itu berbuah dalam hidup kita. Kita mau hidup kita itu juga berbuah. Dan buahnya itu ada 9 dikatakan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, terus ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Makanya ada lagu firman Tuhan sekolah minggu yang mengatakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, gitu ya. Karena memang kita anak-anak sekolah minggu, kita juga mau berbuah. Bahkan dikatakan kita mau seperti anak yang seperti pohon gitu ya, seperti pohon. Pohonnya adalah Yesus dan kita menghasilkan buahnya. Pohonnya kita hidup di dalam firman Tuhan, masih tahu terus apapun pergumulan kita kepada Tuhan, kita bersyukur, rajin berdoa, baru bangun pagi, tidur, makan, doakan papa, doakan mama, doakan keluarga, doakan sekolahnya gitu ya. Dan kita menghasilkan buah-buah tadi. Kita akan menjadi anak yang baik, kita akan menjadi anak yang sabar, kita akan menjadi anak yang lemah lembut, gak gampang marah, karena kita bisa mengendalikan diri. Oleh karena itu adik-adik, kita harus mengalungkan yang namanya buah roh itu. Mengalungkan artinya kakak di sini buat kalung ya, kalung yang berisi tentang buah-buah roh. Nah, contohnya seperti ini. Buah roh itu dikalungkan di sini. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sampai penguasaan diri. Kita bawa kemanapun kita pergi. Kita mau pergi ke sekolah, kita ingat nih, oh, aku nggak boleh berantem. Waktu kita mau pergi ke rumah teman, kita harus ingat, wah, aku harus jadi pembawa damai sejahtera. Waktu kita pergi atau melihat ada uang depan kita, ternyata kita harus menguasai diri, nggak boleh mencuri gitu ya, nggak boleh ambil. Kalau kita misalnya melihat ada orang kesusahan, kita ingat, ternyata di dalam diriku ada kasih, ada kebaikan yang aku harus mau berbagi gitu ya. Nah, karena kita mau bawa kemanapun kita pergi, kita mau bawa, kita mau kalungkan. Jadi kalau udah dikalungkan, kemana-mana nggak bisa lepas. Kita mandi pakai, kita tidur pakai, kita kemana-mana pakai. Jadi kita harus membawa-bawa dan menjadi terang bagi Kristus. Nah, untuk itu, untuk ayat hafalan untuk kita pada minggu ini terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25 yang isinya, jikalau kita hidup oleh roh,
Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, lakukan kasih dalam hidupmu, lakukan terus kasih. Lakukan juga dengan penuh kemurahan dalam hidup kita. Lakukan kemurahan dalam hidup kita, menghasilkan buah kelemah lembutan, dan juga menghasilkan buah damai sejahtera. Dan juga kita mau sukacita, tersenyum kemanapun kita pergi. Kita mau membawa sukacita, dan kita mau setia dengar firman Tuhan, setia dalam baca firman, berdoa. Dan kita mau menghasilkan yang namanya kesabaran dalam hidup kita, menghasilkan yang namanya kesabaran, dan juga menjadi agen-agen kebaikan. Adik-adik yang terkasih, kita mau jadi anak-anak yang penuh kebaikan, dan tentunya dengan penguasaan diri yang daripada Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi, kita mau menjadi anak yang mau tersenyum, yang mau senantiasa bahagia, gak mau jadi anak yang senantiasa cemberut, tapi kita mau menjadi anak yang senantiasa tersenyum. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, bila firman Tuhan ini mengingatkan kita, ingat, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Jikalau hidup adik-adik mau hidup di dalam Tuhan, maka biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan kami, jadikan kami menjadi anak yang menghasilkan buah, sehingga kami boleh menjadi anak yang dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan untuk setiap keselamatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar-dengar akan firman Tuhan. Maka kita mau dengarkan Tuhan panggil saya dan adik-adik untuk melakukan firman-Nya dan mau menghasilkan buah di dalam hidup kita. Kita mau menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Oleh karena itu, kita mau nyanyikan lagu penutup, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siap menjadi anak Tuhan, pelaku-pelaku firman-Nya yang menghasilkan buah di dalam setiap hidup kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai melakukan ibadah kami. Biarlah ya Tuhan, segala doa, pujian kami, bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan, boleh menguatkan kami, boleh menghiburkan kami, boleh terus menopang hidup kami. Berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada, berkati orang tua mereka, bila limpah kasih Tuhan dan kecukupan daripada Tuhan, boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa